Di, itu di belakang. Astagfirullahaladzim. Enggak Pak, enggak ada apa-apa. Tenang Bapak, tenang saja Pak. Allahu Akbar. Coba kita lihat saja. Begini saja dia. Di sini Pak, tadi Bapak melihatnya. Astagfirullahaladzim. Benar, Bi. Benar ini Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam buat para sahabat pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semuanya masih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dimudahkan rezekinya, Amin. disehatkan badannya, dan juga dimudahkan juga dalam segala urusannya. Amin. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Oke, jadi pada kesempatan malam kali ini lagi-lagi saja kita diundang oleh salah satu subscriber kita, yang mana beliau ini mengalami suatu gangguan ya dia, iya, dari rumahnya. Anaknya katanya sih. Nah, tetapi sebelum kita mendatangi lokasi rumahnya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Iya. Mudah-mudahan Allah memberikan suatu keselamatan dan Allah juga mempermudah suatu penguakan misteri malam ini ya dia. Betul. Ya sudah, kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ila hadratil Syekh Abdul Qadir Jalani Walimu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi bukan anaknya saja, katanya itu sering banget ada suatu teror-teror di rumahnya juga. Oh, di rumahnya juga. Itu dari pihak admin kita mengatakan seperti itu. Ya sudah, ayo Dik, kita langsung ke rumahnya saja biar nanti lebih jelas dan juga teman-teman juga mengerti apa yang dialami oleh keluarga ini. Kita, ya. Iya. Tapi rumahnya nggak jauh dari sini. Enggak sih, Chan. Oh, di depan sana. Oke. Mana Ini Dik rumahnya. rumahnya? Oh, yang ini. Oh, jadi sedulur, ini rumah subscriber kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Pak Rohim ya? Oh, nggih Mas Andi. Andi. Mas Farhan, Pak. Oh, nggih monggo. Oh, gini Pak. Assalamualaikum. Maaf nih Pak, agak lemah-leman ini karena perjalanan. Oh, ini ibunya ya? Ini ibunya ya. Punten Ibu. Bu, saya Andi. Bukan, monggo. Ibu namanya Kemauan. Nah. Jadi gimana Pak? Kenapa Bapak sama Ibu mengundang kami ke sini? Ada perlu apa? Jadi kami tahu dan juga sedulur semuanya di sini pada tahu. Monggo Pak diperjelaskan. Niki anakku nggih. Mas Fendi. Mas Fendi. Fendi nggih. Gimana Pak? Ceritanya yang setahun yang lalu itu loh. Kecelakaan itu ada tabungan Mas. Berarti masih sekolah dulu ya? Iya, masih sekolah, masih SMK kelas 2. Terus? Ya itu tabungan, terus meninggal. Innalillahi. Turut juga cita-cita Bu. Terus Lantas yang jadi penyebabnya ini apa ini Pak? ya nggak tahu ya, itu tahuan sampai ya luka-luka itu badannya itu mungkin kena apa ya namanya anak muda ya, mungkin ada cocok apa itu ya, itu sampai sekarang gimana ya, 1 tahun yang lalu itu apa masih teringat terus loh, dia selalu kayak datang ke rumah gitu loh. Datang ke rumah sini maksudnya? Iya. Mas Fendinya itu anak Bapak maksudnya? Iya. Maksudnya menghantui atau bagaimana Pak? Iya. Ya, maksudnya menghantui gitu loh Mas. Itu sering Pak kesini Pak, ibaratnya Ya, datang ke rumah itu. Ya, kadang-kadang minimal kalau lagi saya
pas ada takut dia datang gitu Mas. Intinya sering lah ya. Sering nih. Sampai ibunya Iya. takutan ya. Oh, sampai ibunya ini pun aduh gimana ya. Ya udah gimana, saya udah kayak banyak berdoa tapi ya gimana ya. Kayak dia selalu datang gitu. Selalu menghantui Bapak di sini lah, intinya kayak gitulah ya. Padahal ya doa apa udah Bapak doain terus ya intinya. Iya. Makanya saya kan mengundang Mas Andi sama Andi. Mas Farhan itu. Iya. Gimana itu ya solusinya gitu. Oh, ya. Berarti keadaan diteror ini di rumah sini, Pak? Ya di rumah sini. Bukan satu dua orang juga Pak. Ini katanya banyak banget ya Pak, katanya ya. Ada suara-suara kayak gitu nih Pak. Iya, malah gimana dia Jadi ya, bukan teror dari anaknya aja gitu loh. Diperjelaskan lagi Pak, ada apa aja yang Bapak alami loh di rumah ini Pak? ya ada malah kalau itu ada suara macam gimana ya manggil-manggil gitu loh Mas. Bisikan lah intinya. Bisikan itu kadang-kala kalau dia rasanya kayak gimana gitu apa ibaratnya tolong sakit, saya sakit gitu loh. Jadi dia menghantui itu sih. Pikiran Bapak. Iya. Gitu. Iya, saya pun juga agak aneh juga masuk rumah Bapak ini. Maaf ya Pak, merasakan ya gitu loh. Merasakan ada sesuatu Iya. seperti keganjilan. Ganjilan ya gitu. Ini maaf sebelumnya Pak. Dari awal tadi saya di depan itu kayak merasakan kayak gimana gitu loh. Ada aura-aura negatif yang ada. Begini saja Pak, kalau kami izinkan kami untuk melihat-lihat kondisi sekitar di rumah Bapak. Kalau diizinkan ya Pak. Ya itu makanya saya manggil Mas Iya. Andi sama Mas Farhan ya gimana solusinya gitu. Oh gitu. Cincin. Iya. Ya sudah, kalau memang seperti itu, ya kita lihat-lihat sekitar saja ya. Iya, kita mengecek rumah daripada apa. Ya, monggo nggih. Tuh, Ya sudah, Indi. ini ibunya pun udah kayak gimana ya takut. Ya sudah, kalau ibunya di sini saja ya Pak. Gitu. Ya nggak apa-apa, mungkin kita sambil Bapak juga menunjukkan gitu di mana titik-titik yang sering kadang-kadang Bapak rasakan gitu, sesuatu hal yang apa ya, ganjil Iya, gitu. jadi kita lebih gampang gitu Bapak. Ini monggo niki. Punten Ada mana kita Belaman aja Pak. ya sini nih Mas. Awalan sih kita sini saja. Iya, memang energinya sih seperti kayak panas ya dia. Di sini saya merasakan ada aura yang besar energinya. Di Hah? itu di belakang. Astagfirullahaladzim. Siapa ini Pak? Enggak Pak, enggak ada apa-apa, tenang. Tenang Bapak, tenang saja Pak. Allahu Akbar. Oke, begini saja Andi. Kita akan perlihatkan kepada bapaknya agar bapaknya mengetahui sosok apa yang ada di rumah beliau. Ini Pak. Jadi kami akan menunjukkan di rumah Bapak yang sering meneror daripada rumah Bapak sih Pak. Tapi saya mau bertanya kepada Bapak di sini, apakah Bapak mempunyai suatu riwayat jantung ataupun enggak? Enggak ada ya. Enggak ada. Ya sudah, di sini saya akan memperlihatkan langsung apa sebenarnya di depan kita Pak. Ya, siap ya Pak. Sini Pak, ada di sini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang, Bapak tenang Pak. Jadi makhluk ini Pak yang selama ini ada di rumah Bapak. Tetapi ini kita akan menggali suatu informasi. Sebenarnya sosok ini siapa dan kenapa dia bisa berada di rumah Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Tenang, kamu tenang. Kafa ya itu. Dia mau. Siapa Anda ini sebenarnya? Lantas kenapa Anda bisa berada di rumah ini? Apa sebenarnya maksud dari tujuan Anda? Kenapa kami tidak boleh menggali suatu informasi dan mencari tahu?
Ya kami tahu memang ini adalah tempat Anda, tetapi tidak selayaknya juga Anda berada di tempat ini. Benar. Begini saja, agar kami dapat bisa mengerti apa yang panjenengan sampaikan, bisakah panjenengan memasuki salah satu daripada kami di sini? Baik, silakan. Untuk apa kau datang ke tempat ini? Untuk apa? Saya diminta dan diundang oleh Pak Rohim untuk mendatangi rumah beliau dan mencari tahu apa yang mengganggu dan bahkan meneror daripada rumahnya. Lantas siapa sebenarnya Anda ini? Kau tahu siapa saya di sini? Saya yang telah mengganggu rumah ini ataupun bapak ini. Nah, maka dari itu saya diminta untuk menyingkirkan Anda dari rumah ini. Tidak ada yang bisa menyingkirkan diriku, apalagi Anda di sini. Allah Akbar. Kenapa Anda Kau menyerang pergi kami? saja dari sini. Saya akan pergi dari tempat ini asalkan Anda pergi dulu daripada saya di sini. Tidak. Kenapa? Sudah lama meninggal ataupun berada di sini, menempati rumah ini. Jadi kau tidak berhak untuk mengusir ataupun menyingkirkan aku dari sini. Tapi Anda juga tidak sepantasnya berada di tempat ini dan bersinambung dengan manusia. Karena saya senang mengganggu daripada bapak itu. Kenapa memang? Baiklah, kalau memang Anda bersikeras untuk tetap berada di sini, saya pun akan memaksa Anda untuk menyingkirkan Anda dari Silakan tempat ini. saja. Oh, Tak akan pernah mampu itu kan untuk menurut menyingkirkan Anda. diriku. Itu kan menurut Anda. Memang benar ya, bangsa jin itu selalu saja merasa paling benar dan merasa paling hebat. Jelas. Kenapa saya merasa seperti itu? Ya maka dari itu. Banyak bangsa manusia yang mengikuti ajaranku ataupun diriku. Baiklah kalau seperti itu, saya akan memaksa Anda. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kafat ya itu. Bagaimana? Apakah kau ingin terus menerus berada di sini? Kenapa kau? Apa yang kamu lakukan kepada diriku? Saya memaksa Anda untuk Anda itu keluar dari tempat ini dan pergi dari tempat ini. Urusanmu apa? Ikut campur dalam Urusanku karena aku diundang oleh Pak Rohim untuk menyingkirkan Anda dari sini. Tidak, saya tetap akan mengganggu rumah ini karena ini sudah lama saya tinggal di sini. Bertahun-tahun dari nenek moyang pun saya sudah menempati rumah ini. Baiklah, kalau memang seperti itu, kau masih tetap ingin berada di tempat sini, saya pun akan memaksa Anda dengan mengoleskan suatu minyak al-barokah. Apa itu yang kau? Bagaimana? Apakah kau ingin terus-menerus berada di tempat rumah ini? Apakah kau ingin menyingkir dari sini? Apa sebenarnya yang kau lakukan kepada diriku sehingga diriku seperti ini? Saya sengaja memberikan suatu minyak al-barokah bertujuan agar engkau pergi daripada tempat ini dan jangan lagi mengganggu daripada pemilik rumah ini. Kenapa panas sekali diriku? Setelah kau oleskan apa kepada diriku ini, tubuhku semakin terasa kayak terbakar. Ya maka dari itu, jikalau engkau masih berada di tempat ini, maka engkau akan terbakar, maka engkau akan hancur dengan sendirinya. Baik, saya akan pergi dari sini. Tapi kamu juga harus berjanji tidak akan mengganggu lagi kaum manusia. Baik, saya akan mengikuti kamu untuk pergi dari sini. Ya sudah, kau pergilah. Allah. Aman. Ya seperti itu, Dik. Jadi memang sengaja sosok ini berusaha untuk bikin suatu teroran di tempat ini. Memang sengaja. Iya, itu sengaja. Sini Pak, nggak apa-apa Pak. Udah Pak, sini nggak apa-apa. Tenang aja Pak.
Bapak tenang saja. Jadi sosok tadi ya itu yang sering jahil Pak, bahkan sering memunculkan diri di mana pada saat ketika di kamar mandi Pak. Itu. Itu yang sering jahil lah sama Iya. bapak kayak gini. Jadi selama ini ada makhluknya. Nah, iya. Iya gitu. Kenapa saya tadi memperlihatkan bapak? Jadi, Pantas kayak hawanya itu gimana itu. ya sudah kita cari Iya. lagi aja. Kita coba menggali suatu informasi lagi saja. Informasi yang lainnya. Gitu. Iya, Di mudah-mudahan. sebelah mana lagi Pak? Coba Pak. Barangkali Kayak lagi ada kayaknya lagi ada. Di sebelah mana Pak? Coba tunjukkan kepada kami. Mudah-mudahan kami dapat bisa mengetahui. Sini pun ada malah suasananya Mas. Apa nih? Hah? itu di samping Mana? Itu di samping ibu. Astagfirullahaladzim. Allah. Siapa dia Andi? Ibunya melihat. Kenapa dia bisa berada di samping daripada istri Pak Rahim? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa engkau makhluk? Sini Bu sebentar Bu. Ibunya dikasih lihat saja, biar kasih tahu. Iya. Sini Bu. Tak kasih lihat ya Bu. Dari tadi di samping ibu ya. Ini ya. Tak kasih lihat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, lihat Bu. Astagfirullah. Hati-hati Bu, hati-hati. Sini sama bapaknya ini Pak, tolong Pak. Tolong Pak, sini. Dijaga dulu nih. Lantas sebenarnya siapa Anda ini? Kenapa Anda tuh tidak mau berkomunikasi dengan kami? Kenapa? Kenapa? Apa alasan Anda? Dan kenapa juga Anda bisa berada di rumah ini? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lihat, mukanya itu sangat marah sekali dia, Andi. Iya, kayak nggak senang kedatangan kita. Gitu. Iya. Kayak sinis Pak melihat. Jadi begini, kedatangan kami itu ingin berkomunikasi dengan Anda atas berdasarkan suatu undangan daripada Pak Rohim. Kenapa? Tidak mau saja. Kenapa Anda ini tidak mau ingin memberikan suatu informasi kepada kami? Oh, jadi baik seperti kalau memang seperti itu, saya akan tarik paksa Anda. Saya akan menggali informasi dan saya akan memaksa Anda. Baiklah. Alhamdulillah. Dia memasuki raga daripada beliau kafaran sedulur. Allah Akbar. Siapa sebenarnya kamu? Kenapa kau tidak mau memasuki raga daripada saya ataupun teman saya? Karena diriku masih ingin tetap mengganggu kalian. Kenapa tujuannya kamu mengganggu di sini? Karena saya sudah lama di sini. Dan kenapa kamu tadi di sini? Memang sengaja. Tenang. Aku selalu mengikuti daripada orang itu. Berarti sudah terbiasa kamu. Sudah terbiasa. Tapi kan ini bukan tempat kamu. Dan kau Kata siapa? Ini Kata memang diri. tempatku. ya memang dulunya. Kalian belum ada. Aku sudah ada di tempat ini. Iya, tapi kan ini sudah di ranah tempat bangsa manusia. Sudahlah. Pergi kau dari tempat ini. Tidak, saya Jangan menggangguku. tidak. Saya di sini karena ada undangan daripada Pak Rohim dan Ya, maka dari itu pergilah. Tidak ada apa-apa di sini. tidak. Kau Saya jangan menggangguku. tidak akan pernah pergi sebelum saya bisa menyingkirkan kamu dari sini. Loh, kenapa? Karena saya diundang Pak Rohim. Tetapi kami lebih dulu di sini. Iya, saya tahu dan saya lebih paham. Kau dulunya di sini, tapi di sini Pak Rohim merasa ketakutan. Ada suatu teror, Baiklah. yaitu dirimu dan juga bangsa lainnya. Kalau memang kamu tetap ngeyel di tempat ini dan kamu bersikeras ingin mengusirku dari sini, Iya, memang. aku akan membuatmu Kau Yesus.
Diam kamu. Apa yang kau lakukan kepada diriku? Sudah kukatakan, kau pergi dari sini saja. Saya tidak akan menyakiti kamu. Apa yang kamu keluarkan itu? Sudahlah, kamu mau pergi ataupun enggak? Aku akan pergi, tetapi singkirkan benda itu. Tidak, saya tetap akan menandai kamu dengan suatu pusaka minyak barokah ini. Allah. Gimana? Kenapa diriku panas sekali? Lantas kau mau pergi ataupun enggak? Baik, aku akan pergi, tetapi lepaskan aku ini. Tidak, ya sudah, kalau mau pergi, sudah pergi saja ya. Kamu jangan mengganggu. Panas sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana, Dik? Ya, dia sengaja jahil saja karena dia sudah lama di sini. Itu si alasan daripada bangsa tadi. Jahil maksudnya jahil gimana, Dik? Jahil maksudnya sering mengganggu ibunya di sini ataupun bapaknya. Jadi neror gitu Neror maksudnya. kayak gitu. Karena dia menempati di sini itu udah lama seperti bangsa jin tadi, Pak, yang menghasut saya. Maka dari itu kita harus cari tahu dulu nih, Dik. Ini teroran daripada anaknya apa justru malah sosok tadi? Iya, betul. Gitu. Karena Ya. karena kita kan belum jelas banget itu loh. Kayak gitu, Pak. Sini, Pak. Sama ibunya, Pak. Monggo. Udah, Pak. Tenang, Bu. Udah. Kayak gitu. Tetapi ya mungkin juga ini dari bangsa sosok-sosok itu, Pak, mungkin. Bukan, belum kita ini, Pak, gali semuanya, Pak. Ini mengenai Tetapi teror anaknya. memang ada beberapa sosok gitu. Tetapi itu benar yang Bapak lihat itu Anaknya anak sendiri itu benar. anak Bapak yang sudah almarhum itu. Ya itu seperti bayangan anak saya sendiri. Berarti benar ya, Pak ya. Ya sudah, Dik, kita coba cari tahu lagi saja, Dik. Betul. Siapa tahu memang apa yang di Bapak Rohim itu lihat itu sebenarnya memang sosok Korin daripada anaknya. Iya, coba jadi kita lebih paham dan lebih tahu coba Iya. tentang apa yang dilakukan bapaknya ataupun apa yang bapaknya melihat sama ibunya itu loh. Iya. Ada Kita sangkut coba. pautannya dengan bangsa jin tadi enggak itu. Ya sudah kita. Yang seringnya di mana, Pak? Di sebelah mana, Pak? Yang sering muncul Yang apa anak bapak gitu loh di kamar. ya, di kamar sini nih. Ini Kamar yang sekali ini, itu sering banget itu. Iya, padahal saya lihat bayang-bayang. Saya Lihat di sana, Pak. iya kamar ini nih. Yang di tengah. Yang di tengah situ. Itu katanya lihat tadi, Pak. Wah, Hmm. bapaknya sama ibunya. Bener, Pak. Tadi ke sana. Iya itu tadi itu ayahnya sana itu loh. Coba kita lihat saja, Dik. Kita cek aja. Ada bayang-bayang kayak anak saya yang masuk. Di sini, Pak. Tadi Bapak melihatnya. Masa sih, Pak? Saya nggak melihat. Astagfirullahaladzim. Pak, Astagfirullah. bener, Pak. Inilah. Bentar, Dik. Bener ini, Pak. Iya ini anak saya mas. Tenang Pak. Ini anak saya mas. Ya. Bapak tenang dulu. Bapak tenang, Pak. Kenapa? Bapak Kenapa jadi begini ya? tenang, Pak. Istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Tadi siapa namanya, Pak? Fendi. Fendi. Mas Fendi, Pak. Coba. Iya nih. Nih. Sampai kayak gini. Begini saja. Kita akan coba cari tahu, Dik. Kenapa beliau itu selalu hadir di rumah ini dan juga mengganggu. Iya. Assalamualaikum. Apakah panjenengan ini adalah anak daripada Pak Rahim? Lantas, kenapa Anda bisa berada di tempat ini dan selalu hadir? Oh, begini saja. Bisakah Anda berkomunikasi dengan kami dan memberikan suatu informasi kenapa Anda bisa sampai seperti ini? Baik. Allah. Siapa dirimu, anak muda? Diriku adalah, perkenalkan, namaku adalah Farhan dan
yang ada di dirimu adalah Mas Ande. Lantas, kenapa kau ada di rumahku? Saya diundang oleh Pak Rahim untuk mencari tahu apa yang sudah sebenarnya terjadi di rumah beliau dan kenapa anak yang sudah meninggal itu sering mengganggu dan bahkan hadir di rumah ini. Iya, itu bapak saya. Lantas kenapa Anda bisa? Saya tidak mengganggunya. Lantas, Saya hanya rindu saja kepada orang tuaku ataupun kedua orang tuaku. tetapi untuk saat ini engkau sudah beda alam. Iya, saya mengerti. Tapi alangkah rinduku kepada kedua orang tuaku. Asal kau tahu, bukan saya seperti ini. Dulunya saya ikut tawuran karena saya terbawa oleh teman-temanku. Kenapa saya jadi seperti ini? Lantas, selain suatu tawuran, kenapa Anda ini sampai bisa tiba-tiba meninggal dan memang apa yang sudah terjadi agar kami dapat bisa mengerti apa yang panjenengan sampaikan agar kami juga menjadi suatu pelajaran buat kami yang masih hidup. Saya itu sebagai korban dari teman saya. Korban bagaimana? Korban tawuran. Maksud kamu diserang atau bagaimana? Saya tiba-tiba diserang waktu itu. Sewaktu saya lagi beli makanan, tiba-tiba saya waktu itu ada di sebuah warung. Lantas, Nggak tahu, saya tiba-tiba ada suatu penyerangan dan saya pun tidak jadi apa itu. maksud Anda itu terkena suatu serangan orang-orang yang tidak dikenal. Iya, dan saya sebagai korbannya sampai saya meninggal tragis seperti ini. Kau lihat sendiri badanku, tubuhku. Iya, saya dapat bisa mengetahui apa yang sudah terjadi pada panjenengan. Tetapi kenapa saya minta informasi dari Anda? Tentunya ini menjadi suatu pelajaran buat kami yang masih hidup dan juga untuk kami yang masih memiliki punya anak belia seperti Anda. Iya. Tapi saya meminta kepadamu di sini. Apa itu? Tolong sampaikan kepada orang tuaku. Insya Allah saya akan menyampaikan dan saya akan menyempurnakan Anda juga. Saya bukan orang ataupun anak yang tidak berbakti kepada orang tua. Cuma saya sebagai korban waktu itu saja. Baiklah. Ya, orang tua saya memikir saya itu anak yang tidak baik. Baik, Mas Fendi, terima kasih banyak atas informasinya. Mudah-mudahan suatu informasi apa yang panjenengan sampaikan kepada kami tentunya menjadi suatu pelajaran buat kami. Terima kasih sudah memberikan informasi. Insya Allah selepas daripada acara ini kami akan mengirimkan suatu doa buat panjenengan. Oke? Baik. Ya sudah, Anda pergi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Gimana tadi, Pak? Hah? Gimana tadi? Ya kayak gitu nih. Menurut informasinya sih katanya sih beliau itu adalah korban yang mungkin kerja sama orang tuanya. Jadi orang tuanya tahu loh, Pak. Iya. Pak, Bu, ya, ini mengenai tentang anak ibu yang sering maksudnya datang ke tempat ibu ataupun rumah daripada bapaknya itu. Jadi Mas Fendi itu dulunya, Pak, itu adalah korban daripada orang yang tidak dikenal, tawuran lah intinya kayak gitu. Tapi Mas Fendi itu tidak ngerti loh waktu itu kejadian itu. Mas Fendi sedang di warung tadi ya, Pak. Katanya sedang di warung, dia sebagai korban apa kekerasan lah intinya, tawuran. Orang yang tidak dikenal kayak gitu. Itu Mas Fendi itu sebagai anak yang baik itu, Pak. Bukan Mas Fendi ikut tawuran kayak gitu, cuman sebagai korban saja. Dan kenapa Mas Fendi itu sering kesini, karena Mas Fendi itu merasa rindu kepada
kedua orang tuanya ataupun bapak sama ibu kayak gitu. Ya kadang-kala saya pun mendoakan gitu. Iya. Kok kenapa dia selalu datang gitu loh. Iya. Kan jadi kayak gini lebih ngerti itulah Pak. Kenapa saya tadi menyampaikan seperti ini, karena ini juga jadi bapak sama ibu tuh tahu gitu. Tahu dan sejelasnya dari apa yang tadi saya berinteraksi dengan anak bapak kayak gitu. Atas gimana Pak? Ya, yang terpenting nanti kita selepas daripada acara ini kita akan mengirimkan suatu doa dan juga Bapak juga harus tahu juga menjadi orang tua bukan hanya tentang memberi makanan dan sekolah Pak, tapi juga tentang menemani anak saat ia salah arah Pak. Anak yang tawuran bukan berarti anak yang buruk. Seringkali ia hanya kehilangan tempat bercerita dan didengar Pak. Marah boleh, kecewa wajar Pak, tapi kasih sayang dan perhatian jangan pernah berhenti Pak. Ajak anak bicara dengan hati, bukan dengan emosi Pak, karena nasihat lahir dari amarah akan melahirkan jarak Pak. Doa orang tua adalah pagar terkuat bagi anaknya Pak. Jangan lelah mendoakan dan membimbing dan memberikan suatu contoh Pak. Ingat, anak tidak butuh orang tua yang sempurna Pak. Ia hanya butuh orang tua yang hadir. Oke, mudah-mudahan suatu kejadian ini juga menjadi suatu pelajaran untuk saudara-saudara kita yang ada di luar sana yang memiliki anaknya juga masih suka tawuran Pak. Mudah-mudahan dapat bisa bermanfaat dan bisa belajar dan selalu berhati-hati, karena biar bagaimanapun ini hasilnya ketika kita tidak mendidik anak kita dengan baik dan juga kita jauh daripada anak kita, ini sebab dan akibatnya. Ya, mudah-mudahan dengan suatu kejadian ini ataupun suatu video ini dapat bisa menjadi suatu renungan untuk seluruh masyarakat yang menyaksikan suatu video ini ya Pak ya. Dan alhamdulillah setelah tadi kita menggali suatu informasi dan kita mencari tahu apa yang menjadi suatu penyebabnya, alhamdulillah Allah juga memberikan suatu kemudahan. Dan alhamdulillah kita dapat bisa menguak ternyata anak bapak itu mengalami suatu diserang oleh orang yang tak dikenal Pak. Jadi mungkin sesatu sekolahan cuman kan nggak tahu gitu ya. Semoga di sana, di alam sana sudah tenang. Amin, amin. Amin, Allah. Kita doakan saja untuk almarhum Pendi, mudah-mudahan beliau itu dilapangkan kuburannya, diterima iman Islamnya, Amin. dan juga ditempatkan di sisi Allah yang paling indah, tentunya di surganya Allah. Ya sudah, mungkin nanti insya Allah mudah-mudahan kami juga akan membersihkan dan akan memagari beberapa titik yang tentunya menjadi suatu celah dari bangsa jin yang mencoba untuk masuk gitu. Dan disitulah tadi Bapak juga tahu kan gimana tadi prosesnya, dan ternyata memang ada suatu sosok-sosok yang lain juga Yang lainnya. gitu yang hadir, dan bahkan beliau itu sempat menghasut dan bahkan sempat mengganggu-ganggu Bapak juga. Ya sudahlah, mungkin Nah, selepas ini kita kesini lagi. Iya, gitu. Untuk Kita akan coba penutupan terlebih dahulu gitu saja Pak. Ntar kita netralisir semuanya. Iya, gitu aja. Ya sudah, Bapak. Itu saja ya. Bu. terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Mas Andi sama Mas Farhan. Oke, Ibu, terima kasih. Semoga anak saya di sana bisa tenang lah. Amin, amin. Kita pasti akan selalu mendoakan, dan sedulur-dulur juga yang menonton ataupun yang menyaksikan suatu video ini. Ya sudah, ayo. Monggo Pak, bentar. Kami akan pamit di nomor teman-teman. Ya, memang ada saja sedulur ya, yang namanya suatu musibah, ujian itu tidak ada yang pernah tahu teman-teman ya. Tetapi mudah-mudahan dengan suatu kejadian ini
menjadi suatu pelajaran buat kita semuanya ya sedulur ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, yang sudah menyaksikan suatu video ini. Jangan lupa jikalau teman-teman suka dengan suatu video ini, tinggalkan like dan bantu subscribe-nya agar kami terus dapat bisa menghibur semuanya teman-teman semuanya, dan juga ambil sisi positif dari mana tayangan ini, buang sisi negatif dari mana tayangan ini. Mudah-mudahan suatu tayangan ini dapat bisa bermanfaat untuk seluruh teman-teman yang menyaksikan. Oke, terima kasih buat teman-teman. Saya mungkin untuk malam ini segini dulu. Saya Kang Farhan dan juga Ki Andi pamit undur diri dulu, dan saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semuanya.